Terus ya udah, kalau kamu mau ikut ke gereja pas malam misa itu kan. Terus aku bilang kan gini, dah beneran nih ya? Iya. Pertama ibunya udah nolak aku, jangan ikut ke gereja, nanti dicariin nenek, nanti dimarahin kita. Gak apa-apa deh, aku bilang. Terus paksa berhari-hari sebelum Natal sampai Natal, malam misa itu aku paksa terus ya untuk ikut ke gereja. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Saat ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari seorang muslimah yang dari kecil dididik dengan fanatiknya, tidak boleh nonton film Yesus, tidak boleh dengarkan lagu rohani, tidak boleh baca komik-komik ya tentang firman Tuhan misalnya, ataupun bergaul dengan orang-orang Kristen ya. Sangat dilarang sekali oleh kakek neneknya karena dia tinggal sama kakek neneknya. Nah teman-teman sekalian, yang anehnya dia terus didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk datang ke gereja ya, ikut ke gereja, dan akhirnya dia ikut ke gereja. Dan lebih menariknya, setelah pulang dari gereja dia menonton film The Passion of Christ yang akhirnya membuat dia cinta Yesus dan menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan kesaksiannya supaya kita sama-sama diberkati. Berikut videonya. Fitria Kartini, saya singkat namanya jadi Vivia Helena, dan kalau Helena itu nama baptis saya. Nah, kebetulan itu nama baptis kemarin saya lahir baru. Jadi Tuhan kasih nama baptis saya lewat suami saya dan saya. Jadi saya sambung Vivia Helena. Dan saya orang Jawa, orang tua saya Jawa, dan saya tinggal di Bogor. Dulu kecil saya tinggal di Bekasi karena saya anak cewek satu-satunya yang paling besar. Jadi saya diambil sama nenek kakek saya. Jadi saya tinggal sama nenek kakek saya sejak kecil, dan baru SMA saya tinggal sama orang tua saya di Bogor karena papa saya kerjanya mutasi ke Bogor ya. Saya baru ikut orang tua pas semenjak SMA. Cerita sampai saya SD, saya itu punya tetangga Kristen 3 depan rumah nenek saya, kiri kanan. Jadi tengah-tengah ini rumah nenek saya, depannya rumah tetangga saya yang Kristen, yang tengah Katolik, yang ujung rumah satu jajar sama nenek saya itu Kristen. Sama film-film yang kalau hari Natal gitu kan, saya seneng banget, saya nungguin terus kan, Natal kapan gitu kan, sama film-film Paskah kan, lucu-lucu ya, bagus-bagus ya. Terus saya tuh pas hari Minggu, saya tuh nggak sengaja dapetin ibadahnya yang orang bule itu sama yang ibu-ibu Batak itu, translatornya. Terus saya baca firmannya. Pertama kan saya bilang gini, ini apa sih? Orang ini teriak-teriak ngomongnya, saya bilang gitu kan. Apa tuh? Jadi kalau ada headline news, saya langsung bilang, apa tuh, berita apa tuh gitu kan. Di depan TV pasti saya baca. Nah, saya bacalah itu firman. Saya pikir kan itu headline news, nggak tahu itu firman kan. Saya baca firmannya, saya lupa, itu udah lama banget. Dan saya baca tuh, terus kakek saya bilang, sini mau nonton tinju, dia bilang. Jangan, aku mau nonton ini, aku bilang kan. Aku lagi baca. Jangan, kamu nggak boleh nonton itu bukan agama kita, dia bilang. Emang kenapa? Kan baca doang.
nggak masuk Kristen kan? Saya mikir setelah baca firman itu kok kayak adem ya, saya bilang seperti yang adem, seperti yang habis minum air dingin gitu loh, damai banget, seperti yang ini wah sejuk banget. Seperti kita masuk ruangan AC, tapi hawa AC-nya tuh pindah ke dalam tubuh kita gitu loh. Dan aku lihat dia lagi mau makan dan doa Bapa Kami. Nah, aku bilang gini, kamu doa apa? Aku doa Bapa Kami. Oh, doa Bapa Kami. Terus, aku boleh nggak ikut kamu ke gereja? Aku bilang, jangan, nanti kamu dimarahin nenekmu, katanya. Nanti kamu dimarahin nenekmu. Oh, gitu ya. Ya sudah deh, aku diem kan. Nggak pernah aku bahas lagi, berbulan-bulan. Aku pikir, wah, tunggu Natal nih, aku bilang. Entah kenapa, aku di situ semakin aku dilarang, jadi aku semakin penasaran dan aku semakin kok semakin seneng ya. Di situ semakin penasaran, tapi kok aku jadi seneng gitu loh. Jadi, seneng banget gitu. Bisa seperti udah diarahkan sama Roh Kudus kan gitu kan. Jadi aku ngeliat dia pas Natal, pas pohon Natal, pas udah Natal ya, itu apa ini pohon Natal, aku boleh nggak ikutan? Boleh. Terus nanti aku mau ke gereja, aku titip kunci ya, kata Reda bilang, aku titip kunci ya, aku boleh ikut nggak ke gereja? Gak usah titip kunci, aku bilang. Kamu bilangnya ke rumah ini aja, ke rumah Bude, aku bilang gitu. Terus ya udah, kalau kamu mau ikut ke gereja pas malam misa itu kan. Terus aku bilang kan gini, beneran ya? Iya. Pertama ibunya udah nolak aku, jangan ikut ke gereja, nanti dicariin nenek, nanti dimarahin kita. Gak apa-apa deh, aku bilang. Terus paksa berhari-hari sebelum Natal sampai Natal, malam misa itu aku paksa terus ya untuk ikut ke gereja. Dan aku bilang, beneran ya aku ikut Natal ya? Ya udah aku dandan rapi, tapi celana jeansku aku masukin plastik. Jadi aku pura-pura main dulu ke rumah dia, aku pakai celana pendek. Terus aku ganti di toilet gereja di Franciscus Kranji. Pertama kali aku ke sana. Terus aku bilang, aku nggak tahu nih ya mau doa apa di dalam gereja. Terus di dalam gereja entah kenapa di situ aku seperti yang dikelilingin angin ya, kayak yang badanku kayak sepoi-sepoi gitu loh. Wah, luar biasa banget ya. Aku duduk bener-bener pas banget, datang hampir mau mereka doa tekuk lutut. Terus saya doa di situ, saya bilang, Tuhan tolong. Itu terus nggak berhenti. Hampir 5 menitan ya. Tuhan tolong. Lama banget. Dan singkat cerita, sepulang dari gereja, saya ngerasa, kok damai banget ya, saya bilang. Kenapa ya, saya bilang. Terus saya bilang kan, kok enak banget ya, aku bilang. Dan dia ketawa, beneran, iya damai loh.
Saya bilangnya waktu itu, kok enak banget ya, adem banget gitu. Gue kayak nggak ngerasa punya badan, saya bilang. Kayak yang, wah beda banget lah. Nah, malamnya sepulang gereja, saya nonton The Passion of Christ. Ribut di situ sama nenek saya, dan itu pertama kalinya. Dan saya bilang, dan nenek saya lihat saya lagi nonton The Passion of Christ. Terus saya bilang gini, nenek saya ngeliat saya, jangan nonton itu, nggak boleh, jangan nonton itu, ganti, mengarah. Nggak apa-apa, saya kan cuma nonton, saya bilang. Jangan ganggu saya ya, saya bilang. Jangan ganggu aku ya, aku bilang, Bu. Ibu jangan ganggu aku ya, aku bilang. Aku mau nonton ini. Nggak boleh. Ganti. Terus saya diam kan. Saya kecilin. Nah, terus nenek saya balik lagi ke kamar kan. Terus saya pikir, wah, udah tidur nyenyak nih, nggak ada suaranya. Terus nggak ada suaranya. Terus tenang kan saya nonton. Dia bangun lagi. Tapi entah kenapa Roh Kudus kayak membiarkan nenek saya untuk balik lagi ke kamar dan udah tidur gitu loh. Jadi nggak ganggu saya nonton sampai habis total. Setelah nonton, saya itu hampir nggak bisa tidur. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksiannya, dan ini sering. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksian daripada Elena ya, nama baptisnya saya sebutkannya. Teman-teman, bukan hanya dia saja yang mengalami demikian, di mana dia merasakan damai sejahtera, sukacita, dan juga mengalami yang namanya itu pemulihan ketika menonton film The Passion of Christ, yaitu tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Ada juga Mbak Jela hari itu juga menonton di Jumat Agung, akhirnya menjadi Kristen ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kuasa untuk pemberitaan firman Tuhan itu, baik itu lewat media sosial, melalui film rohani Kristen, dan juga tentang pewartaannya, pembacaan firman Tuhan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik itu di media sosial maupun kesaksian-kesaksian pribadi. Teman-teman sekalian, mari kita tetap menjalankan amanat agung seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman sekalian, ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas pendeta, gembala, penginjil, tapi semua orang Kristen punya tugas yang sama. Terima kasih, saya Arif Bule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.